Halo remaja Indonesia, selamat berjumpa lagi dalam kuliah anti korupsi untuk remaja. Nah, pada video kali ini kita akan membahas apa sebenarnya dampak korupsi itu. Yuk kita mulai kuliah kita. Anak-anak di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tiap hari mempertaruhkan nyawa mereka untuk berangkat ke sekolah. Banten merupakan salah satu provinsi miskin di Indonesia meski jaraknya bersebelahan dengan ibu kota negara. Bukan karena provinsi ini tidak memiliki sumber daya alam, tapi salah satunya karena korupsi. Kemiskinan tidak hanya terjadi di Banten, tapi juga terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia, seperti Bengkulu, Kalimantan, bahkan hingga Papua. Remaja Indonesia, menurut kamu, apa saja yang menjadi dampak korupsi? Selain kemiskinan, korupsi juga mengakibatkan rusak dan kurangnya infrastruktur, seperti jalan dan juga jembatan. Selain itu, tingginya angka putus sekolah, bahkan buruknya pelayanan publik, termasuk juga kerusakan lingkungan. Bahkan yang lebih parah, bisa mengakibatkan negara gagal. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, dampak korupsi kemiskinan. Coba kita lihat Provinsi Papua. Kita tahu bahwa Papua merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia. Hal ini dikarenakan karena Papua memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Ada hutan, tambang, dan juga salah satu daerah penghasil emas terbesar di dunia. Pada tahun 2016, anggaran pendapatan dan belanja Papua mencapai 56,85 triliun rupiah. Wow, tentu itu bukan anggaran yang sedikit. Anggaran tersebut cukup fantastis bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Tetapi hampir 30% atau lebih dari 900.000 warga Papua tergolong penduduk yang miskin. Kekayaan yang berlimpah dan anggaran yang besar ternyata tidak membuat masyarakat Papua sejahtera. Lalu, kemana larinya anggaran tersebut? Sebagian tentu saja masuk ke kantong pribadi, dikorupsi oleh pejabat dan politisi. Ini sesuai dengan pantauan KPK bahwa Papua dan Papua Barat merupakan salah satu daerah paling rawan korupsi. Remaja Indonesia, kamu tentu masih ingat kan tayangan tentang anak-anak di Provinsi Banten yang harus bersusah payah berangkat sekolah tadi? Perlu diketahui, Banten adalah provinsi yang kaya. Tahun 2017 saja, Banten memiliki APBD sejumlah 10,7 triliun rupiah. Lalu mengapa adik-adik kita harus mempertaruhkan nyawa untuk berangkat ke sekolah? Salah satu jawabannya adalah korupsi terjadi. Korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintahan menyebabkan dana yang ada menguap begitu saja. Akibatnya, biaya untuk membangun sarana dan prasarana baru tidak mencukupi atau ya dibangun dengan asal-asalan. Infrastruktur juga dibiarkan rusak begitu saja. Remaja Indonesia, dampak korupsi yang ketiga adalah rendahnya kesempatan untuk bersekolah. Menurut data UNICEF tahun 2016, sebanyak 2,5 juta anak Indonesia usia sekolah dasar dan sekolah menengah pertama tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan. Hal ini terjadi karena tingginya biaya pendidikan. Ironis bukan? Ya, karena anggaran pendidikan negara kita sebenarnya cukup besar untuk mendukung program pendidikan. Tapi apa yang terjadi? Dana tersebut bocor atau dikorupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Anak-anak putus sekolah juga terjadi karena pungutan liar yang dilakukan guru dan kepala sekolah. Ya, akibatnya biaya pendidikan menjadi mahal dan tidak terjangkau sehingga banyak anak yang tidak bisa bersekolah. Dampak korupsi selanjutnya adalah buruknya pelayanan publik. Mungkin kamu pernah menonton berita tentang skandal korupsi proyek KTP elektronik atau yang biasa dikenal dengan IKTP. Nah, jangan-jangan kamu juga termasuk salah satu korban. Sampai sekarang belum atau tidak memiliki IKTP ya? Punya IKTP atau sudah mengelupas atau rusak? Atau pernah buat IKTP tapi tidak jadi-jadi? Sederet keluhan tentang proses pembuatan IKTP memang tidak bisa dipisahkan dari korupsi proyek IKTP. Pelayanan publik lain, seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, atau pelayanan administrasi kependudukan juga buruk karena korupsi. Korupsi menyebabkan pelayanan yang dilakukan tidak cepat, bertele-tele, pilih kasih, ada duit, pelayanan baru lancar. Remaja Indonesia,
Dampak korupsi yang selanjutnya, rusaknya lingkungan hidup dan hutan kita. Jutaan hektar hutan yang kita miliki telah rusak parah karena penebangan ilegal. Tiap tahun sekitar 1,13 juta hektar hutan Indonesia hilang akibat dirusak. Bayangkan, luas tersebut setara dengan 2 kali Pulau Bali. Bayangkan sekali lagi, apabila setiap tahun hutan Indonesia seluas itu dirusak, ya hutan Indonesia akan hilang di tahun 2043. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena korupsi. Modusnya, kepala daerah menjual surat perizinan untuk melakukan penebangan hutan yang tidak terkendalikan. Mereka menerima suap dari para pengusaha supaya mengeluarkan izin untuk membuka lahan yang tidak semestinya. Nah, dampak korupsi yang paling mengkhawatirkan adalah negara gagal. Apa maksudnya? Negara gagal adalah negara yang berada di ambang kehancuran. Secara formal, negara itu tetap masih ada, tetapi kedaulatannya digerogoti habis. Korupsi yang parah bisa mengakibatkan hutang menumpuk. Harga-harga melambung tinggi. Inflasi tidak terkendali hingga masyarakat sulit mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok. Indonesia pernah hampir menjadi negara gagal loh. Kamu tahu nggak kejadian tahun 1998? Pada zaman Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto, korupsi terjadi selama bertahun-tahun. Hutang negara bertumpuk, nilai rupiah jatuh. Ini yang mengakibatkan krisis ekonomi, kemudian muncul konflik dan kerusuhan di mana-mana. Nah, itu ciri negara gagal. Contoh negara gagal adalah Peru. Peru menjadi negara gagal pada saat pemerintahannya dipimpin oleh Fujimori dari tahun 1990 hingga 2000. Menurut data Transparansi Internasional, Fujimori adalah presiden terkorup dalam sejarah modern. Demikian juga dengan negara-negara di benua Afrika, seperti Somalia, ada Sudan, dan Libya. Itulah bahaya korupsi. Mengerikan bukan? Karena itulah, yuk kita bergerak bersama-sama melawan korupsi. Kamu mau kan? Tentu saja supaya kita dan adik-adik kita bisa menikmati pendidikan yang layak dan berkualitas. Menikmati jalanan, transportasi, dan fasilitas umum yang nyaman. Selain itu juga menikmati lingkungan yang sehat. Kamu mau? Aku mau. Nah, di video berikutnya kamu akan melihat tentang penyebab korupsi. Ayo lanjut ya, kita nonton agar kita lebih paham melawan korupsi. Sampai jumpa.